Sahabat Kareba, selamat datang dan selamat jumpa di tempat kami di studio podcast saya, Arwan Cahyadi, menjadi host untuk sebuah cerita yang menarik karena saya kedatangan Ibu Dr. Hana. Dr. Hana ini beliau menjadi sangat populer di Makassar, walaupun tidak berkelahiran di Makassar, tetapi ada pepatah yang mengatakan di mana benih jatuh di situ dia berakar. Dan seperti Ibu Hana dalam kesempatan berkunjung ke Makassar dan pada akhirnya berdomisili agak lama dan bahkan memilih untuk tinggal di Makassar, dan banyak kisah yang saya sebagai pribadi Arwan mengenali beliau yang menurut saya sangat menarik untuk kita menggali apa dan siapa Ibu Hana ini. Ibu Hana, selamat sore, selamat datang di studio podcast Pak. saya. Terima kasih. Ya. Mau saya bertanya sedikit mengenai siapa sebetulnya Ibu Hana? Okay. Silakan. Oke. Ya, Ibu Hana datang dari Semarang. Saya dilahirkan di kota Semarang, ya kan. Jadi ya ayah ibu saya sih tinggal di berbagai kota sebelumnya. Tapi saya dilahirkan di kota Semarang, saya dibesarkan sampai SMA di kota Semarang. Kemudian saya lanjut kuliah di Salatiga dan kemudian atas anugerah Tuhan saya dapat beasiswa di luar negeri lah. Ke negara mana? Ke Amerika beasiswanya. Di pertama di Dallas, Texas. Berarti berentetan ya? Ya, berentetan. Dallas kemudian? Dallas, Texas, kemudian saya magang di Litchfield, Illinois, itu kota kecil cuma 7.000 orang. Jadi kayak desa kecil. Nah, terus itu kota pendidikan? Tidak ya, desa memang ya? desa. Jadi orangnya sederhana sekali. Jadi pintu rumah pun tidak usah dikunci, aman, luar biasa. Jadi desa. Jadi saya sendiri tidak pernah menyangka, kan kita kalau lihat televisi kan lihatnya Hollywood tuh yang keren-keren. Ya. Jadi ketika saya dari Dallas, saya diantar teman toh, ada yang kasih tumpangan naik mobil. Begitu masuk Litchfield saya kaget, kayak desa. Jadi kan damai sejahtera. Damai sejahtera. Iya, kayak begitu. Iya. Itu waktu usia berapa Ibu Hana? Itu sih sekitar mungkin 20 lebih lah, 20 tahun lebih lah, begitu kayak begitu. Dan untuk berapa tahun di Amerika? Saya keluar masuk ada sekitar 14 tahun tinggal di Amerika. Jadi lumayan pada waktu lama. Itu usia Ibu 20-an separuh lebih. Usia ya, di separuh Amerika. usia, cocok. Ya? Cocok. Okay. Jadi sebelum hijrah ke Makassar sebenarnya separuh usiaku ada di Amerika. Iya betul. Nah, sekarang sudah di Amerika, di Makassar lama, jadi sepertiga usiaku di Makassar, sepertiga usiaku di. Dan sepertinya cinta Makassar banget. Ya, alhamdulillah. Saya cinta Indonesia, Pak. Oh iya. Iya. Ibu Hana ini banyak sahabat, banyak kawan, dan saya yakin setelah beliau bersahabat dengan rumpun keluarga dari orang-orang Makassar, beliau tidak asing untuk di kota ini. Ibu Hana, pada waktu di Amerika, Ibu ambil jurusan apa di sana? Begini, awalnya saya ambil jurusan leadership, tapi khusus untuk kekristenan. Oke. Ya, dan kemudian dari situlah saya magang di desa kecil itu tadi. Nah, magangnya itu saya di area anak-anak juga. Jadi saya leadership untuk melayani anak-anak juga. Tapi sedikit mungkin balik, Pak. Jadi itu anugerah Tuhan sampai saya bisa ke Amerika. Karena saya anak keluarga yang sangat sederhana. Ayah ibu saya pun nggak pernah lulus SD. Jadi boleh dibilang miskin lah. Ya, dan bahkan saya SMA kelas 3 tuh saya dapat beasiswa dari kakak alumni. Yang saya sampai sekarang tidak tahu, hanya kalau setiap kali dapat rapot saya tulis surat. Seperti Jadi itu. Bapak Ibu miskin pendidikan, miskin keuangan, tapi putrinya kaya dengan pendidikan. Luar biasa. Itu karena mamaku mengajarin. Jadi sambil kalau saya salah, Ibu sekarang bergelar doktor ya? Iya, dokter dari Amerika. Dokter Amerika lagi ya. Iya. Ibu Hana, setelah Ibu di Makassar sekian tahun, dan kalau saya tidak salah mengingat, Ibu juga membina sebuah yayasan. Kalian bisa ceritakan mengenai yayasan apa ini? Iya, saya mendirikan Yayasan Anak Bangsa Berakhlak Mulia namanya. Nah, itu fokusnya awalnya adalah pembinaan karakter yang saya susun sendiri kurikulumnya.
Tentunya kemudian saya ajarkan tim, saya wariskan tim. Jadi yang membuat kurikulum sudah tim sekarang, dan saya yang memantau dan saya yang memfinalisasi ya. Nah itu jadi fokusnya awalnya adalah pembinaan karakter anak bangsa berakhlak mulia, tapi fokus saya adalah anak-anak prasejahtera. Alasannya kenapa demikian, yaitu satu tadi latar belakang saya yang tidak punya. Jadi saya ini saya punya hati yang boleh dibilang tender ya, atau vulnerable, gampang tersentuh oleh orang yang juga tidak mampu. Itu satu. Kedua, karena pernah merasakan. Kenapa Pak? Pernah merasakan. Dan saya merasa banyak ditolong orang, jadi saya harus juga menolong orang. Luar biasa. Gitu toh. Kita tidak boleh seperti kata pepatah ya, kacang tidak boleh lupa sama kulitnya. Itu seperti itu. Bagaimana kita asalnya? Iya, bagaimana asalnya. Itu jadi begitu. Kalau soal penderitaan rakyat kecil, penderitaan anak miskin yang terlantar bahkan terancam putus sekolah, jangan lagi tanya. Saya pasti berusaha. Iya. Jadi saya menjiwai ya, berusaha. Iya. Dan Ibu Hana saya lihat di mana-mana berupaya untuk mengangkat harkat daripada seorang anak yang cerdas, terancam putus sekolah, miskin pula, menjadi orang lah ya. Menjadi orang. Dan itu perkembangannya bukan sedikit karena itu membutuhkan biaya. Cocok. Lalu dari mana Ibu dapat biaya-biaya ini? Memang ini pertanyaan menarik Pak, ya kan? Jadi itu tadi kembali dulu, saya memang berusaha mengangkat harkat anak tidak mampu. Justru saya sering menantang mereka untuk punya mimpi besar. Jadi kalau di lorong-lorong saya selalu bertanya, siapa yang akan menjadi presiden kalau besar nanti? Gubernur balik. Jadi saya menantang mereka untuk punya mimpi besar. Dananya memang tidak sedikit. Dan jujur orang itu lebih mudah tergerak untuk memberi kalau orang sakit parah atau bagi sembako. Tapi pembinaan karakter yang rutin itu dianggap kayak mungkin kadang-kadang kayak mainan anak-anak begitu. Padahal itu sangat berdampak. Ya, sangat berdampak. Itu juga ibarat gini, orang pepatah mengatakan kalau bisa memberi kail, kenapa mesti kasih ikan? Ya? Cocok Pak, cocok. Dan juga kan pembinaan karakter tuh relatif mahal. Sementara anak-anak di lorong-lorong, kalau mereka tidak dididik dengan baik karakternya, dikhawatirkan mereka mudah diprovokasi. Itu salah satu sebabnya. Betul. Nah, dananya dari mana? Saya tentunya punya banyak teman, ya kan, banyak teman yang peduli. Jadi terus terang tidak semua orang Makassar yang mendanai. Jadi ada teman-temanku di berbagai negara, teman yang tahu saya sejak muda, sejak kecil. Terus kemudian beberapa orang tentunya yang peduli akan pendidikan, ya mereka ada yang membantu, ada yang rutin, ada yang sedikit, ada banyak, ada yang kadang-kadang surprise, seperti itulah. Jadi panggilan hati ini memanggil hati seseorang untuk menolong hati orang lain, gitu ya? Iya, jadi harus menggerakkan, kita harus gotong royong Pak. Benar, ya betul. Ya. Karena bukan biaya sedikit yang Ibu akan tanggung resiko apabila Ibu memulai mengatakan yes anak ini harus bina, mau harus all out juga untuk itu ya. Iya, all out, iya. Ibu, belakangan ini pada waktu pandemi COVID-19 saya sempat mencatatkan Ibu banyak kegiatan-kegiatan di dalam menghadirkan sejumlah orang-orang yang kurang berminat untuk vaksin menjadi berminat dan vaksin. Betul. Dan padanya dituntun dari vaksin pertama, kedua, booster 1 dan bahkan booster kedua. Dan saya lihat perjalanan karir Ibu dalam membina orang-orang yang katakanlah sedikit agak terancam atau berisiko terhadap diserang COVID-19. Yang menjadi panggilan hati untuk Ibu bekerja, atau bisa ceritakan seperti apa itu kira-kira? Siap Pak. Ya, jadi memang pandemi itu menyakitkan bagi banyak orang di seluruh dunia ya. Kakak ipar saya pun meninggal karena COVID. Ketika zamannya Delta itu. Tapi kembali ke vaksin. Jadi ketika pertama kali saya membaca surat edaran Kemenkes yang dikatakan bahwa organisasi sosial apapun siapapun boleh bekerja sama dengan dinas kesehatan, saya langsung semangat dan saya cerita ke beberapa orang, ayo kita buat vaksinasi. Itulah makanya kemudian kami buat surat kan, juga ada organisasi Tionghoa juga, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa buat surat juga. Saya karena saya ketua Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur, di waktu yang sama saya menyerahkan 2 surat.
pada gubernur. Rangkaikan Ya, yang pertama kegiatan ini. dirangkaikan. Yang pertama dirangkaikan sekali karena waktu itu vaksinasi masih kurang. Jadi Belum ada yang berani kerja. belum ada yang berani kerja, belum ada juga orang yang berani divaksin. Iya, iya. Saya ingat sekali tuh, ketika hari pertama tidak banyak, tapi ketika mereka melihat hari pertama aman-aman, hari kedua diserbu orang. Begitulah kira-kira begitu. Ya kan? Nah, tapi itu ya alhamdulillah itu karena membaca itu saya memang cenderung adalah orang yang lihat peluang. Peluang yang positif digunakan untuk positif. Nah, kemudian kenapa berkelanjutan, Pak? Memang pernah ada saya berpikir dan beberapa teman pun juga ngomong, ngapain vaksinasi terus? Saya juga ngomong juga dengan beberapa teman di dinas kesehatan. Termasuk kata hati sendiri. Termasuk kata hati sendiri. Jadi saya ngapain kan bakti sosial bukan hanya sekedar vaksin tok. Ada yang lainnya. Kenapa harus vaksin terus? Tapi kemudian saya pemerintah, pikiran ada pemerintah dan banyak orang tidak ngerti menyelenggarakan vaksin itu perlu perjuangan. Vaksinnya gratis, penyelenggaraannya tidak gratis, Pak. Itu biaya cukup besar. Nah, jadi saya sampai sudah mentok setelah beberapa bulan uangnya sudah tidak ada, uangnya sendiri sudah keluar, ya kan? Bahkan sempat pada waktu itu kan masih belum diberi gratis ya oleh Mall Pipo kan. Jadi ada yang seminggu sebelumnya itu sudah belum bayar, nunggak, berhenti. Tapi kemudian sore-sore ada seorang pengusaha, tuh sudah senior yang telepon saya, yang mengatakan, Bu, lanjutkan. Ibu, begini, ceritanya dia gini, anakku mau sumbang, Bu, katanya bisa pasang spanduk. Saya bilang kalau spanduk tidak, Pak, nanti saya dicat lebih mahal karena itu merchandise. Kalau logo bolehlah saya pasang di backdrop. Ya oke nih 2 anakku, 2 logo, 10 juta. Saya kaget, saya langsung spontan bilang, Pak, puji Tuhan karena saya ini belum bayar yang minggu lalu. Begitu kan saya ini jujur saya sudah mau berhenti. Nah terus beliau ngomong jangan berhenti, Bu, kalau hanya karena uang. Ibu sedang bantu banyak orang sekali. Nah karyawanku itu kena COVID tapi karena sudah divaksin seminggu sembuh. Nah di hari yang sama, Pak, tengah malam ada kakak kelas saya yang tinggal di California. Itu saya sudah mau tidur, tiba-tiba saya lihat japrinya tumben-tumben ini, jarang-jarang kan. Nah ini kakak kelasku berkata, ceritain kenapa, bagaimana kok bisa terlibat vaksin, saya lihat videomu. Terus saya cerita sedikit dan saya bilang tapi saya sudah capek. Ini capek kantong, capek kepala, saya bilang capek hati. Kadang dimarahin orang, Pak. Ya pasti. Dimarahin orang kalau ngantri lama. Tidak semua 100% perfect ya. Iya begitu. Jadi Ana, ya kayak gitu. Kira-kira angka berapa yang Ibu pernah dapatkan? Kira-kira 10.000, 15.000 atau berapa? Wih, banyak sekali, Pak. Mungkin kalau hitungan kasar 200.000 orang pun lebih. Karena itu kan mulai dari Maret ya, awal Maret 2021 toh. Itu kemudian kan beberapa bulan vaksin masih tersendat-sendat, tapi di bulan April itu malah berhasil pecahkan rekor di satu hari 3.500 orang divaksin di satu lokasi. Dan kemudian berjalannya waktu, kenapa itulah tadi mau berhenti nggak tega, karena setiap hari itu 1.500 orang, mendekati 2.000, kadang orang harus pulang karena vaksinnya sudah habis atau sudah sore. Nah setiap kali mau berhenti saya nggak tega. Terus tadi seperti kakak kelasku yang Japri itu dia bilang jangan berhenti karena ini adalah pandemi terbesar di abad ini. Dan Tuhan sedang melibatkan engkau untuk ikut ambil bagian menanggulangi. Saya kaget, Pak. Betul, karena semua APBD, APBN semua kan diarahkan ke situ. Jadi saya makin sadar karena kalau tidak ditanggulangi COVID ini, ya dunia nggak. Obat juga bagaimana sia-sia, mau? ya? Iya. Obat sementara obat ini sia-sia. Obat diperebutkan. Iya betul. Terus selain itu kalau COVID tidak ditanggulangi, terus bagaimana orang bekerja, bagaimana apa? Jadi kan itu memang kayak masalah utama yang harus ditangani di seluruh dunia seperti itu. Lalu itu yang mengantarkan sampai teman-teman menggelar bahwa Ibu sebagai Ratu Vaksin, seperti apa itu ceritanya? Singkat ya. Singkat, oke. Jadi begini, ini karena mungkin dari mulut ke mulut kan. Terus seorang teman tuh yang tinggal di California adalah Vice Presidennya Indonesian Diaspora. Itu menginterview saya nih seperti Pak Arwan begini. Nah surprise saya. Ya kawan saya si Buce. Ya si Buce ya. Nah surprise itu judulnya dibilang Ratu Vaksin dari Timur. Saya
saya kaget terus dikasih fotonya pakai mahkota. Saya pertama kaget, saya juga tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Saya kan bukan, itu kan semua kan kita kan berbuat sosial ya Pak. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih ya kan. Nah, tapi terus jadinya panggilan sayang banyak orang. Ya, gitu toh. Jadi panggilan sayang. Ya. Dulu saya ingat saya pernah Ibu tampil di Kick Andy. Seperti apa ceritanya tuh? Iya, di Kick Andy itu begini kan, Kick Andy itu orang berprestasi ya. Dan itu perlu selektif juga, tidak serta-merta kita mengajukan terus gitu ya. Betul. Cerita sedikit, Bu. Iya, cerita sedikit. Dan saya pun juga percaya bahwa langkah hidup kita tuh diatur oleh Tuhan ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi suatu hari itu ada teman yang karena Kick Andy diundang di acara Duta Matanya Lions Club. Terus ada satu orang, saya sebut nama, Pak Rudi Effendi dan Ibu Mili, itu ajak saya jemput beliau di airport. Nah, dalam perjalanan cerita-cerita kan, saya cerita tentang program anak karakterku itu. Kemudian Kick Andy bilang, ayo kita buat acara kalau saya datang bulan depan. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada, Pak. Hatiku sudah berbunga-bunga tapi tidak ditelepon-telepon. Sampai kemudian ini bisa jadi pelajaran juga yang lain. Sampai terundang. Nah, khususnya gini, di bulan November tuh wali kelas saya ingat wali kelasku, teman-temanku ingat wali kelasku, sudah tua, hidup sendirian, single kayak saya, kan itu sakit glukoma, sakit katarak, tidak punya uang. Jadi kami berusaha cari. Saya ingat beliau duta mata. Jadi saya japri, minta bantuan. Tapi dari situlah Pak Andi Noya ingat saya. Sehingga suatu hari di bulan November, ya akhir November begitu, saya ditelepon oleh seseorang dari Metro TV, ditanya-tanya. Setelah selesai, saya tuh merasa kayak rendah diri sekali. Yayasanku kecil, tidak ada artinya, nggak mungkin saya dipanggil oleh Andi Noya ya kan. Karena ketika ditanya ini tuh kayaknya tuh kayak saya bukan apa-apa begitu. Tapi surprise, besoknya saya dihubungi lagi terus ditanya nih, dibilang, Bu, ceritalah masa kecilnya Ibu, Bu. Sampai sekarang itu 3 jam nggak kerasa ditelepon. Endingnya bilang, Bu, nanti Ibu akan diundang, dikirimin tiket, nanti Ibu cerita seperti Ibu cerita di studio kami. Saya bilang, oh ya, jadi surprise begitu Pak. Iya. Itu karena Tuhan juga ingin menyampaikan misi Tuhan yang diemban oleh seorang anak yang namanya Hana. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Sedikit lagi tambahan. Ya. Apa langkah Ibu berikutnya? Panggilan-panggilan seperti apa yang pada akhirnya Ibu dambakan, kalau saya seperti ini akan datang seperti ini kira-kira? Ayo cerita. What's next in my life? Oke. Saya begini, Pak. Saya ini perempuan sederhana. Jadi saya selalu punya moto, apapun yang saya jumpai dengan tanganku, aku lakukan dengan sepenuh hati. Dan barang siapa setia pada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Saya ada beberapa kali maju di dunia politik, ya kan? Tapi mungkin belum kehendak Tuhan. Itu kan di situ. Nah, jadi saya pikir saya sudahlah. Cuman saya bertanya-tanya, karena saya itu tanpa sengaja, tanpa berusaha, saya itu dekat dengan pemerintah. Bahkan para pejabat, para petinggi, beliau-beliau tuh yang orang besar-besar, jenderal, komisaris telepon saya kadang dan sebagainya toh. Jadi saya bertanya kadang kepada Tuhan, apa rencananya Tuhan buat diri saya? Tuhan yang atur. Ya, Tuhan yang atur. Tapi saya mungkin cerita nih surprise ini, Pak Arwan mungkin belum tahu. Jadi saya ini sekarang ini saya adalah caleg DPR RI dari Partai PDIP. Tapi daerah pilihan saya Jawa Timur, bukan Sulawesi Selatan. Ya. Itu dulu kan tadinya Ibu coba ke DPD ya? DPD. Ya. Lalu coba ke DPR RI, tapi bukan lagi wilayah Sulawesi Selatan, tapi ke Jawa? Iya, jadi ini saya ya maksudnya ceritanya panjang, cuman saya ada pada suatu situasi dan posisi yang saya berpikir itu adalah yang terbaik. Nah, memang saya berpikir kenapa Jawa Timur, daerah pilihannya Surabaya dan Sidoarjo. Tapi kalau saya renung-renungkan, tadi saya cerita ke Bapak toh, ketika SMA pun saya dapat beasiswa dari kakak kelas, itu beliau itu tinggalnya di Surabaya walaupun saya nggak ketemu. Nah, saya pernah kerja di Surabaya, dan sebenarnya ketika saya kuliah di Amerika, bahkan pelayananku itu banyak yang mendukung adalah orang Surabaya. Jadi mungkin saja, ya saya tidak mau mendahului Tuhan, mungkin saja waktunya untuk saya memberkati Jawa Timur.
Walaupun tentunya saya tidak akan lupa Sulawesi Selatan. Nah, karena ya Nah, itulah kalau sudah ya. seperti itu ibu pindah ke domisili ke Jawa Timur lagi ya. Kan kalau saya berhasil kan duduknya di Senayan Pak atau IKN. Iya. Ya, jadi bukan tinggal di Jawa Timur. DPR RI ya. RI Oke. ya, DPR RI. Jadi Ibu Ana sudah mencoba di Partai Nasdem sebelumnya. Iya, dulu caleg DPRD kota yang periode yang lalu ya. Tapi ya Tuhan membukakan jalan, siapa tahu jalan ini benar-benar. Iya. Dan Ibu kalau Ana, ya betul Pak. sebagai akhir daripada sebuah pertemuan seperti ini, apa yang Ibu Hana ingin menyuarakan kepada generasi muda kita? Kira-kira apa itu warisan yang Ibu mau kasih kepada anak muda kita ini sebagai generasi penerus bangsa? Ayo cerita sedikit. Iya, saya ingin bilang tahu generasi bangsa dimanapun juga ya, kaum milenial, kaum zilenial. Milenial sebenarnya sudah mulai tua juga, zilenial ya begitu, ya kan? Itu pokoknya nih generasi muda yang di bawah saya itu kalian semua adalah generasi pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju masa gemilang. Kan? Jadi saya percaya Tuhan itu bisa punya rencana walaupun kalian generasi muda saat ini ada yang struggle nih dengan keuangan, dengan pendidikan or whatever, tapi Tuhan itu bisa membalik nasib kita seperti membalik tangan. Jadi saya berharap generasi muda boleh mulai bangkit dan sadar bahwa sebagai anak bangsa kalian punya hak dan kewajiban, punya tanggung jawab baik kepada Tuhan dan kepada bangsa dan negara. Jadi generasi muda perlu belajar rajin-rajin, berusaha belajar, mempersiapkan diri Pak untuk jadi pemimpin di segala sektor. Betul. Itu pesan saya kepada generasi muda. Karena kalau generasi muda tidak belajar, tidak mempersiapkan diri, lalu bagaimana nih negara kita nantinya ke depan? Siapa yang akan meneruskan? Siapa meneruskan? Itu kan ini dahsyat sekali ya. Sahabat Kareba, kaum milenial, kaum milenial. Apa tadi kaum milenial apa namanya? Apanya Pak? Milenial. Milenial, generasi Gen Z. Ya, artinya mereka itu harapan bangsa. Dan jangan kita sia-siakan waktu kita karena semua tumpuan negara, tumpuan harapan orang-orang tua kita adalah di generasi muda. Iya. Ibu, saya pikir sukses untuk Sulawesi Selatan, tentu pasti di Jawa Timur juga akan sukses. Amin. Dan untuk Indonesia, Pak. Nah, dan untuk Indonesia. Iya, semoga Ibu duduk di DPR RI di Senayan nanti, kita bisa jumpa apabila kita bisa bertemu di Jakarta. Saya undur diri, Arwan Cahyadi yang juga anggota PSI. Caleg PSI juga. Iya, semoga berhasil ya Pak ya. Sama-sama Bapak maju DPR RI juga. DPRD provinsi. Provinsi ya, semoga berhasil Pak. Ya, sama-sama berhasil. Saya kira demikian sahabat Kareba, jumpa di lain kesempatan dan terima kasih Ibu Hana yang Pak. bergelar doktor di Amerika datang ke studio kita, studio podcast kita di Kareba TV. Insya Allah kita akan jumpa di waktu akan datang dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa mengangkat inspirasi buat kita semua untuk maju bersama untuk Indonesia masa depan yang semakin gemilang. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Terima kasih.